Artinya apa? Idza habisa walam yajri. Kalau mandek dan tidak mengalir. Jadi ajeg angger apa? Tenang, meneng, sumeneng, anteng. Wes teman sih ngomongku. Subbiha bihi al-ilmu. Subbiha dan serbakan bihi kelawan yaknul ma'i apa al-ilmu. Ilmu idza sahibatuhu nalikan yang baturi hu ing ilmu apa tumaknina tu tumaknina. Jadi kata yakin itu asal kata yakinal ma'u, air itu tenang dan tidak mengalir. Ilmu yang yakin itu adalah ilmu yang tenang, langka, obai, ajeg angger. Walam yabqa lil qalbi fi taharrukun wal tirab. Dan tiada tinggal di hati gerak dan guncang. Mantap. Wa syaraqu nurihi lan memancare cahaya yakin wa huwa zuhuru asarihi, yaitu nampaknya pengaruh alal jawarihi pada anggota badan kita. Fayadharu maka muncul kelihatan fiha di dalam jawarih apa az-zuhdu beli demen dunia ya. Tujuan itu az-zuhdu beli demen fid dunya ing dunia wa rughbatu fil akhirah dan senangnya ing akhirat. Wa yadharu minhu al-inhiyash ila Allah, dan kelihatan juga dari orang yang yakin itu kerinduannya kepada Allah, kemanceleng ya. Wal ishtiyaqu ila hadrati jamalihi dan merasakan kerinduan kepada kehadirat keindahan Tuhan. Wasukun wal khudu tahta qahri jalalihi, tenang tunduk di bawah kekuasaan keagungan Allah. Wal mu'asara'atu ila ibtigha'i mardatihi, dan bersegera mencari ibtigha' mardatillah, mencari ridha Allah. Wal mubadaratu ila madhani mahabbihi, dan dia bersegera terengginas kepada keinginan yang dicintainya. Walahjil lisani bidzikrihi, dan bergeraknya lisan berzikir menyebut nama Allah. Wa syughlul qalbi bi fikrati fi uzmatihi, dan hatinya sibuk memikirkan keagungan Allah. Wa haymanir ruhi fi hadrati qurbihi, dan merasa kegairahan ruhani ketika berada di kehadiratan kedekatan Allah. Wasakriha, dan mabuknya min syarabi hurbihi, dari tenggakan cintanya, dari mereka nenggak kor. Waqtimaruha bisyuhudi qurbihi, dan merasakan akan ketiadaannya, akan ketertutupan dirinya, bisyuhudi qurbihi, dengan menyaksikan kedekatan dengan Tuhan. Fahali alamatu isyraqi nuril yaqin fil qalbi. Ini adalah salah satu indikator tentang adanya sinar, adanya cemerlangnya sinar yakin di dalam hati, menunjukkan adanya gemerlap sinar yakin di dalam hati. Dikasira budak letak ireng keteng peteng jumlah melaku kayak bari ngemek segala, akhirnya ngemek tembelak segala macam. Wa min alamatihi, dan di antara tanda-tanda isyraqul yaqin aidan juga ayasiral ajilu ajilan, yang nantinya, yang sesuatu yang sebetulnya nanti sudah kelihatan seperti sekarang. Wal ba'idu hasilan, dan yang jauh terjadi seperti telah berada di hadapan dirinya, sudah terjadi. Wal ghaibu syahadatan, dan yang enggak kelihatan masih bisa kelihatan. Innama tu'aduna la'atin, semata-mata apa yang kau janjikan pasti datang. Wa ma antum bimu'jizin, dan engkau tidak dan engkau tidak bisa menggagalkannya, pasti datang.
walana fi hadzal ma'na, dan untuk makna seperti itu, pengertian yakin yang seperti itu, dan gemerlapnya sinar keyakinan di hati diungkapkan oleh seorang penyair sebagai berikut. Itu maknanya walana fi hadzal ma'na. Bukan ngomong kudu jelaskan. Walana dan aku tetapkan bagi kita fi hadzal ma'na ing dalam ikilah mana iku qaulu syairi, atau wa qaulu syairi utawi omongannya seorang penyair. Qauluhu bisa fala tarda bi ghairillahi hubban wa kun abadan bi ishqin wa ishtiyaqi taral amra al-mughayyaba da'yanin wa tahza bil wisali wa bit talaqi. Fala tarda, sehingga kamu tidak pernah merasa senang, tidak pernah merasa senang bi ghairillahi, kepada selain Allah, hubban ing cinta. Engkau tidak merasa puas bercinta selain kepada Allah, selain dengan Allah. Wa kun abadan bi ishqin washtiyaqi, dan engkau menjadi dalam kerinduan dan merindukan yang selamanya. Tarul amral mughayyaba da'yanin, engkau mampu melihat perkara yang enggak kelihatan menjadi kelihatan mata. Wa tahza bil wisali wa bitalaqi, dan kau beruntung bisa ketemu dan bisa berjumpa. Kuntu layyaltu bihima qaulul qail. Kemudian kita sambung lagi dengan kata sang penyair, fala dahashun wa hamil hayy hayyun wala atashun wa saqil qaumi baqi famad dunya bibaqiyatin li hayyin wa ma hayyun 'ala dunya bibaqi. Fala dahshun, enggak ada yang hebat, enggak ada yang dahsyat. Ya, dahsyat itu bahasa Arab. Wa hamil hayy hayyun, yang melindungi hayy itu hayyun, yang melindungi negeri ini senantiasa hidup. Wala atashun, dan tidak pernah dahaga. Wasaqil qaumi baqi, dan yang memberi minum bangsa ini adalah abadi. Tidak ada yang hebat yang mampu melindungi negeri ini kecuali yang hidup, maha hidup, dan tiada mampu memberi minum bangsa ini kecuali yang maha abadi. Selagi yang memberi minum bukan yang maha abadi, maka bangsa ini selamanya merasa dahaga. Itu kan lakukan. Mubang ngomong itu aja. Besok-besok biasanya pengen telur dimakannya. Fama dunia bibaqiyatin li hayyin, dan tidak ada dunia ini yang kekal abadi dibandingkan dengan yang maha hidup. Wa ma hayyun 'ala dunya bibaqi, dan tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang hidup ketika berhadapan dengan yang maha abadi. Artinya hanya Allah yang abadi, selain Allah mati. Bahasa syair itu begitu, ya. Jadi akes yang dibuang, akes yang mahzuf. Ya iya. Buah yang akhirnya ka ada berapa? Salak, kesemek, akhirnya jeruk, akhirnya angka bosok, kadang bosok. Falau asyraqa nurul yaqini fi qalbika, kalau cahaya keyakinan itu memancar di dalam hatimu, kalau cahaya keyakinan itu memancarkan sinarnya di dalam hatimu, la ra'aital akhirata, tentu engkau melihat akhirat, al-atiyata, yang bakal datang nanti di kemudian hari, hadiratan ladaika, ya, hadir di hadapanmu, katon mata nira, aqraba ilaika min antarhala ilaiha, ia lebih dekat kepadamu daripada engkau harus mendatanginya, daripada engkau harus menghampirinya. Dia akan mendekat kepadamu daripada kamu yang harus pergi kepadanya. Kan sing marak tujuh sila sing mana, akhirat sing marak tujuh sila sing marani. Ilhiya ar-rahilatu ilaika wal mudrikatu laka, karena akhirat itulah yang berangkat berjalan menuju pada kamu,
wal mudrikatu laka, dan dia yang akan menangkap kamu, dia yang akan menyentuh kamu. Jika lewat. Walau ra'aita mahasinad dunya, dan engkau niscaya melihat keindahan-keindahan dunia ini, al-wahmiyata, angan-angan, al-faniyata, dan tidak abadi, sementara akan binasa. Hanya angan-angan yang akan binasa. Qazaharat, kelihatan, nampak, katon. Kisfatal fana'i 'alaiha, tanda-tanda kehancuran yang ada padanya. Ay qad inkasafa nuru wujudiha, yaitu hilangnya sinar wujudnya, mahasin dunia, bizuhuri zulmati fana'iha, dengan nampaknya kegelapan dari kehancuran keindahan dunia ini. Fasara makana zahiran batinan, sehingga apapun yang tadinya zahir menjadi batin. Wa makana batinan sara zahiran, dan yang batin menjadi zahir. Wa makana kasifan sara latifan, yang tadinya tebal menjadi tipis, yang tadinya gelap menjadi terang. Wa makana latifan sara kasifan, dan yang tadinya lembut halus menjadi tebal. Wa makana ghaiban sara syahadatan, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Wa masara syahadatan sara ghaiban, dan yang kelihatan menjadi tidak kelihatan. Wa innama ab'adu dzalika 'anil khalqi, wa innama ab'ada dzalika 'anil khalqi dha'fu imanihim wa qillatu nur iqanihim. Yang menyebabkan itu semua menjauh dari makhluk adalah oleh karena kelemahan iman dan redupnya sinar keyakinan. Sedikit cahaya keimanan nguang, redupnya sinar keyakinan. Walau asyraqa nurul yakin fi qulubihim, kalaulah cahaya keyakinan memancar di dalam hati mereka, la ra'awid dunya maksufata anwariha atau maksufatan anwaruha. Tentu mereka akan melihat dunia ini terungkap, terbuka cahaya-cahayanya, badiatan awaruha, dan kelihatan jeleknya. Katon blesake. Ayo sotan kian. Iya. Bakal sekali balong melayu kabeh sira. Ayo sotan terdangkan wayang isin tanya. Nyemengit kan ka. Enak sotan mangan wis dadin tuta klenger sira ko. Kama ra'aha Harithatu radhiyallahu anhu hina akhbara an haqiqati imani, seperti yang dilihat oleh Harithah radhiyallahu anhu ketika dia menceritakan tentang hakikat keimanan dirinya. Faqad ruya an Anasin radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi idh istaqbalahu syabun min al-ansar. Suatu ketika Rasulullah sedang berjalan, tiba-tiba datang menghadap kepada Rasulullah seorang pemuda Ansar. Syabun min al-ansar, seorang pemuda Ansar. Kalau seorang pemuda daripada Ansar itu bahasa Indonesia zaman Orde Baru. Pemuda daripada kabeh. Begitu disalahkan badudu, dipecat badudu nih. Ingat enggak? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, menyapanya, "Kaifa asbahta?" Ya Harithatu, bagaimana? Sampai di mana kamu? Sudah apa? Sudah sampai di mana? Kaifa asbahta? Kaifa bagaimana asbahat dari esok-esok sapa? Sira. Asbahta dari esok-esok. Apa itu esok? Kaifa asbahta? Bagaimana keadaan kamu? Kaifa asbahta? Ini pertanyaan. Kaifa haluka? Kaifa asbahta? Kaifa amsaita? Kaifa adhaita? Maksudnya gimana gitulah. How are you? Ya sebetulnya sih ya, tapi dalam ungkapan pendapannya sudah tidak terkait dengan waktu lalu. Menjadi kainuna amah. Menjadi kainuna amah. Iya.
baik amsa, soro, asbaha, adha, ya sama artinya ya kana. Kaiduna ama. Saya barang menanyakan keadaan bukan hanya di waktu pagi, tapi keadaan seluruhnya dong. Bagaimana kabar kamu pagi ini? Orang ya enggak ya bukan. Kecuali ada qarinah yang menunjukkan maknanya secara khusus. Kenapa? Karena seseorang itu diberi tugas pada saat tertentu di pagi hari, selesai tugas sampai jam 9. Baru kaifa asbahta? Bagaimana pagi ini? Nah gitu. Ya ngomong akhirnya menyong bahasa kok menentukan kan bagaimana maksudnya kan yang ngomong. Betul enggak? Iya, ujung-ujungnya apa maksudnya? Ya tanya ngomong maksudnya apa? Terus kira-kira bisa dipahami enggak? Ya tergantung siapa yang dengar. Soalnya ngomong goblok bisa ngerti ya. Ya, di situ jadi makanya standar apa yang dipakai bagi satu pengertian bahasa adalah standar ya kelas menengah. Tidak terlalu jenius, tidak terlalu idiot. Ya, makanya namanya adalah common sense. Standarnya standar common sense. Perasaan ketika ada orang nagih hutang di hadapan orang banyak, itu mananya ngece. Itu pakai common sense. Kalau orang yang bodoh sekali masa ngerti ya. Paham beli? Nagih 4 mata dengan nagih di depan orang banyak, sama enggak maknanya? Bagus baca tolong masa ngerti ya. Masa nagih masa kita dinya buat tuh pas lagi ya, ini ngarep ada bongi kising saya buat iki. Ngarubar sama alasan. Ya kita mau beli boh orang beli boh beli mit, nah kita ngomong sabaya nih saya ngomong iya justru karena saya ini tersinggung kok. Bakal beli saya ini karena fitnah orang. Nah, itu kan jadi iya gitu. Lalu dijawab oleh Harithah, qal asbahtu mu'minan billahi haqqan. Saya telah menjadi mukmin yang benar-benar. Faqala lahu unzur ma taqul. Buktikan apa yang kamu katakan. Benar kamu yakin sudah beriman betul? Ya. Mana buktinya? Buktikan apa yang kamu katakan tuh. Fa inna likulli qaulin haqiqatan. Karena semua ucapan ada bukti yang benar. Fama haqiqatu imanika? Mana hakikat imanmu? Faqal ya Rasulullah, azaftu nafsi 'anid dunya. Aku sudah kapok dengan dunia ini. Aku sudah menyisihkan diri. Wis pamitan kita makin yang alam dunia ini. Ya, sudah memisah azaf tuh. Kalau uzuf itu artinya yes, mundurkan diri dari gelanggang, mundur wis. Iya. Apa artinya ai adbartu mungkur sapa ingsun wa harabtu lan mlayu sapa ingsun. Wis berbalik kita makin ini dunia ke wis. Artinya apa? Wis beli doyan. Fa ashartu laili. Malam hari aku bergadang. Malam hari aku tidak tidur. Wa azma'tu nahari, dan di siang hari aku dahaga. Ka'anni bi'arsy rabbi barizan, seolah-olah arsy Tuhanku nampak kelihatan, katon, nongol. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannati yatazawaruna fiha, dan seolah-olah aku melihat ahli surga saling berkunjung. Wa ka'anni anzuru ila an-nari yata'awuna fiha, dan seolah aku melihat ahli neraka menjerit-jerit di neraka itu, menggonggong. Awa itu kalau anjing itu, kalau nabah gonggong, kalau awa melolong. Ngai itu awa, awal kalbu. Kalau nabah kalbu, kok itu apa? Jadi awa itu artinya menyalak. Dan aku seolah aku melihat ahli surga menyalak. Artinya kayak piring jerit. Jadi ini juga bisa disebut dengan isti'arah ya. Dengan menggunakan lafaz awa untuk manusia yang menjerit. Karena ada musyabah yang dibuang, yaitu antara al-nar dan al-kilab. Artinya dari kronologisnya kenapa secara kronologis bahwa kenapa menyalak digunakan untuk makna ahli neraka yang menjerit, itu tidak lain untuk memberikan satu gambaran imajinasi bahwa mereka itu seperti anjing. Ketika kita melihat seorang orator di atas mimbar, dan saya katakan bahwa saya melihat dia meraung-raung di atas mimbar. Meraung-raung itu, kalau meraung itu kan macan. Kalau orator kan pidato. Itu artinya secara kronologis pada asalnya pikiran yang saya bangun adalah mempersamakan orator itu dalam keberaniannya menyampaikan kebenaran sama seperti keberanian seekor binatang. Sehingga pidato
saya gunakan dengan kata meraung-raung. Paham belum kan? Nambah pintar makanya kamu sana paham. Ya jelas. Iya, tambah cerdas. Dodok motor. Apa motor kok? Marah. Faqala lahu absarta falsam. Kata Rasulullah, ya, kamu telah mampu melihat. Oleh karena itu, tetaplah di situ. Wis, sing anteng. Ya, wis berarti saya aku suruh berarti. Berarti saya aku wis paham, wis ndelang arane yakin. Ya wis, aja ubah, kon boleh. Nah, istiqamah, mulazamah di situ kamu, wis. Jangan berubah falsam. Abdun nawwarallahu al-iman fi qalbihi. Engkau adalah seorang hamba yang hatinya telah disinari oleh Allah dengan keimanan. Abdun utawi Harithah iku abdun seorang hamba nawwara nyinari sapa Allah Gusti Allah al-imana in iman fi qalbi ing dalam atine Harith. Qala ya Rasulullah ud'ullah li bisyahadah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, doakanlah saya kepada Allah supaya aku bisa mati syahid. Itu. Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqutila yawma badrin syahidan. Oleh Rasulullah lalu didoakan, oke deh. Saya doakan semoga engkau sebagai pahlawan. Engkau mati sebagai pahlawan, lalu akhirnya dia mati terbunuh pada perang Badar sebagai pahlawan, syahid. Faja'at ummuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, ibunya datang kepada Rasulullah, ibunya Harithah datang kepada Rasulullah dan berkata, qad alimta manzilata Harithah minni. Engkau tahu bagaimana kedudukan Harithah dalam diriku. Engkau tahu apa kedudukan Harithah bagi saya. Artinya seorang anak tentunya kan, bagaimana aku mencintainya, makanya begitu. Fa yakun fil jannati asbir. Kalau ternyata dia masuk surga, aku akan bersabar. Wa lam yakun fil jannati tara ma asna'tu. Tara ma asna'u. Kalau dia tidak di surga, tara ningali sampean ma ing sewiji-wiji asna'u kang tak lakoni ning ingsun hu ing ma. Kalau tidak tahu rasa bungan ini. Awas. Konon maksudnya datang dasar siapa kabeh konon. Neka. Tahu apa yang saya lakukan gitu. Awahu bilti. Sira bisinting ta. Sira sing yung konon. Kata Nabi. Ajannatun hiya di surga ta konon wis. Anak kita di surga. Dijawab oleh Rasulullah. Innaha jinan. Surga. Bukan satu surga. Tapi pirang-pirang sorga. Ngerti boleh? Wa nabnaka asabal firdaus al-a'la. Anakmu masuk firdaus yang tertinggi, kelas fit. Farajat wahia tadhaku wa taqul. Akhirnya ibunya Harithah kembali tertawa merasa puas. Wa taqul sambil mengatakan bakhin ya Harithah, hebat lo. Wa kama ra'aha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu hina dakhala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki faqala lahu. Demikian juga nurul yaqin yang telah menyinari hatinya Mu'adz, ya. Apa yang dilihat oleh Mu'adz bin Jabal suatu ketika dia datang menghadap Rasulullah sambil menangis. Kaifa asbahta ya Mu'adz? Gimana Mu'adz? Gimana kabarnya? Qal asbahtu mu'minan. Saya sudah beriman. Faqal inna li kulli qawlin mistaqan. Setiap ucapan mesti ada pembuktian yang benar. Wa li kulli haqqin haqiqatan. Dan setiap kebenaran ada hakikatnya. Fama misdaqu ma taqul. Mana buktinya kata-katamu itu? Faqal ya Rasulullah ma asbahtu sabahan qattu illa dhanantu la umsi. Setiap aku bangun pagi, setiap saya bangun, manakala aku bangun setiap pagi, senantiasa aku menduga jangan-jangan tidak sampai sore. Tanya suka, bukan tekan sore tak beli.
Wa ma amsaytu qattu illa dhanantu la usbahu. Ketika sudah sore datang, aku tidak yakin aku bisa sampai pagi. Tutup mobil tengah esok ya. Jadi illa dhanantu la usbahu, kita masih ragu-ragu ya, tutup, beli tekang esok. Bahasa mana mau kemana? Gitu kemana nih? Bakawis tekang sore, ya kita ke mulai makan ke gadangnya tekang esok tak beli. Bahasa mau jadi la usbihu tekang esok tak beli gimana kan? Aduh ya, ya mah ini ngomong bahasa Arab kurang Jawa ngalor ngidul kan ngomong ke. Iya kon, itu labanan tuh la usbihu. Wala khatautu khutwatan, dan setiap aku melangkah qattu illa dhanantu anni la utiyaha bi ukhra. Setiap aku melangkah, aku ragu apakah aku bisa untuk melangkah berikutnya. Wa ka'anni anzuru ila kulli ummatin jasiyatan, kullu ummatin tud'a ila kitabiha wa ma'aha nabiyuha wa awsanuha. Dan seolah aku melihat semua umat jasiyatan, terhampar, terkumpul, bangkit, masing-masing mendapat atau menerima kitabnya bersama nabinya dan bersama berhala-berhalanya allati kana ta'budu min dunillah, yang mereka sembah selain Allah. Wa kani anzuru ila uqubati ahli nar, dan seolah aku melihat hukuman ahli neraka, wa sawab ahli jannati, dan aku melihat pahala ahli surga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, arafta falisam. Ya wis, berarti wis paham siraku. Ya wis nganteng. Arafta falisam. Ya wis, berarti siraku wis paham. Ya wis nganteng. Ya wis siraku berarti wis paham pokoknya mah. Ya wis nganteng. Basa Jerman Jawa niku. Siapa aja mana nih? Arafta falisam. Ya wis, berarti siraku wis paham. Berarti sing nganteng. Sengaja. Fahadhani rajulani al-ansariyan asyraqa nurul iman fi qulubihima. Dua lelaki Ansar ini hatinya telah disinari oleh cahaya keyakinan. Wa syarahallahu bihi sudurahuma, dan Allah telah melapangkan dada kedua orang tadi. Fara'aya makana ajilan, sehingga dia bisa melihat sesuatu yang bakal terjadi seolah telah terjadi. Wa makana atiyan wasilan, dan sesuatu yang akan datang telah nyampe. Itu. Hari sini sendiri apa? Wis pernah nang surga. Boro-boro nang neraka, nang wong klojot nang penyakit aid bang paham. Ngomong nang sepilih sampai meletus. Wetenge sampai growok sumure masih beli paham-paham sih. Masih pengen jajal bae. Ya nutup beli. Semono wis digaronge ping 5 ku ya masih medik bae aja beli paham-paham sareng. Jadi piye kan? Semono kangelane wong bodoh karena pengen beli ngaji, beli belajar, beli sekolah, akhirnya model-model pundak bae. Mikul karung beras. Semono kangelane mangan ku ya masih anggar malas wisirane suripen. Kalau ngomong uripen mana kini masih kurang bukti. Iya barangnya mah depan sih masih lindur kini barangnya mah. Durung tangi masih turun sih. Maka yang penting adalah kebangkitan itu kesadaran dulu. Kalau nggak sadar masih susah. Kita ngomong wong turu anak gunanya beli. Dan sini wis melak masih turu. Ya wis kan. Beli baju panas sisan. Ya Allah ya Rabbi. Ya artinya akal-akalan nih orang yang mestinya paling selalu ingat kematian kan lebih. Sing tukang ngadu sih mah itu ora. Ternyata tes pragat ngadu si mayit ke mampir ning merang dagingin. Rabbi ning gulati. Wis merang daja pegatan nang lemah. Rabbi ning kelangan men dijering ngadu si mayit rangka ternyata di merang dak. Ya jadi artinya ya habis mandikan mayit ngelacur. Enggak masuk akal kan. Minimal kan terbayang dalam pikirannya. Kita kan kok bakal mengkena dia bisa beli sih. Nah justru
sengaja oleh Allah diwolak-walik kamu tuh, dikasih ujian lagi, diuji lagi, dimaratakan maning di pai penyakit maning barang mah sambil aja kayak walebe barangnya. Iya. Jadi bakal pengen tuku tanah supaya dikabul rogen wiwitan sing ngono kok supatanana paham beli. Iya, bakal sira beli wowo tak ketok tak gawe tatabannya lebih zaman akhir sih. Langsung metu wae. Dia tuh kewajin udah nih langsung wowo bae. Ya, ipat-ipat pitung turun ada sampai kita ketok mau tatabannya lebih zaman akhir. Itu. Jadi memang ya pada akhirnya satu kesadaran selagi engkau belum sadar. Jadi nantinya kesulitan, musibah, malapetaka, bencana itu adalah merupakan upaya-upaya untuk menyadarkan kita sesungguhnya. Termasuk juga sering ngaji, sering berzikir juga untuk membangun kita dari ketertiduran kita yang amat panjang ini persoalannya. Sing orang turu ketutup, beri tangi-tangi, jenggelek Israel sing ngarepan. Begitu jenggelek tangi Israel sing ngarepan wis. Mangga jemput. Engko dikin kah? Is ngadeng. Semenit beli bisa sekarang. Setengah menit enggak ada. Sedetik enggak ada. Kelengahan yang berkepanjangan. Ketertiduran yang amat panjang sekali. Ya empok terkejut, mengagetkan, tiba-tiba ia datang, iya, ya udah terlambat. Iya, makanya ya, kenapa sih tidur kita terlalu lelap sekali? Karena selimut kita terlalu tebal dan sangat hangat, nikmat, enak. Iya, selimutnya itu adalah syahwatmu itu. Jasadmu itu yang tebal. Nalikane jasad dasar pandungi ya nembe. Jadi saya kira ya penyakit juga perlu, kena musibah juga perlu, kena bencana perlu. Ya masalah talak mah tidak kecil hati kata orang ngatur mas kesing belean. Iya masih orang matang, belean. Ya iya gitu. Wa fil hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna nura idza dakhala al-qalba, ketika cahaya itu telah masuk ke dalam hati, insyaraha law sadru wan fasah, menjadi lapanglah dada itu dan menjadi luas, amba lega dadanya. Selep mancing cahaya blong kedelang nembe kedelang padang. Bakal peteng berarti kan sempit lah. Bisanya ambak karena padang. Iya. Ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha? Apakah itu ada tanda-tandanya yang bisa dikenali? Qal, na'am. Ya, ada. At-tajafi an daril ghurur. Beridoyan terhadap dunia yang penuh tipuan ini. Yaitu usbridoyan ning dunya. Wal inaba ila daril khulud, dan kembali ke kampung abadi. Wal isti'dad lil maut, dan siap-siap menghadapi kematian. Qabla nuzulihi, sebelum kematian turun, dia sudah mempersiapkan diri menyambut kematian. Lagi laris. Ya artinya bahwa meriang beli, namun sudah siap telah mempersiapkan diri menyambut kedatangan mati kan meriang beli, merinding beli. Kematian itu sesuatu yang menggembirakan atau sesuatu yang mengerikan. Kalau engkau masih belum sadar, masih linglung, ya, masih hilang akal, ketika kata dokter Anda boleh pulang Pak, boleh pulang, nggak mau, nangis dia. Enak kene bae di rumah sakit enak. Tapi ketika dia sudah sadar, nanya, dok kapan saya bisa pulang? Nanti sore, waduh sudah mau, berarti bisa pulang terus? Bisa, udah sehat kok ya.
Selagi engkau masih menganggap dunia ini tempat menetap, pasti akan betah. Tetapi dunia ini sebagai proses perjalanan yang harus kau lanjutkan, kamu akan nanya, kapan selesainya? Makanya walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahin, itu menurut anggapan manusianya, bukan menurut Allah, bukan. Kamu akan menetap di dunia, itu menurut manusianya. Iya, sebab kalau Allah sih jelas maha mengetahui bahwa dunia ini hanya satu terminal yang akan kita lalui, dan kita akan melanjutkan perjalanan. Jadi barangkah terminal kan kah? Mung sedela tulin rusakan mana sampai tekan Cirebon kono cirek kau ora beli. Yang Cirebon jeung emong jeung mungkin baik. Beli urut Cirebon lebih rame ku. Iya kan? Bukan. Ketika engkau tinggal di rumah milikmu sendiri, dapat beli atau dapat warisan, akan beda dengan orang yang tinggal di rumah statusnya sebagai kontrak. Akan ngitung tanggal berapa habis kontrakan kan. Jadi perangsane kan umumnya sida kini perasaan dunia tuh bahane. Beli ngontrak sada gunang. Sudah ada jadwalnya, ada tanggal sekian habis kontrak. Beli takon kapan kontrak para gatiknya. Yang bakal menang ning rumah kontrakan nu bakal sekali sisa 3 bulan enggak usah mulai per-per ku hat bulan man. Bakal beli duit ya kita ngalikin ki. Hat bisa berpanjang terbeli. Hat mau enggak beli kan kontrakan itu. Ya, hari demi hari dihitung. Sampai menjelang tinggal 2 minggu lagi. Us meriang kan. Ya kan? Mus mulai dibunteli pakaian gitu. Ya jadi artinya sekarang kamu ini lagi tinggal di rumah kontrakan, di rumah kamu sendiri. Tetapi kan dulu kita bertanya, kenapa? Kan gitu. Kita tidak dikasih tahu kontraknya berapa tahun, kan enggak. Dan kita enggak tahu. Dan semua orang tidak tahu kapan habisnya kontrak. Karena aturannya harus demikian. Itu adalah protokoler kehidupan di dunia. Seorang yang nyewa rumah itu tidak perlu dan tidak boleh tahu untuk berapa lama. Ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Supaya apa? Supaya ada satu dinamika. Iya. Itu barangnya mah. Tetapi lalu kebijakan Allah seperti itu tidak dipahami. Pada aplikasinya berbeda, ya karena persepsinya berbeda. Sehingga akhirnya lupa sama sekali bahwa rumah itu rumah kontrakan. Seharusnya kalau engkau tahu itu rumah kontrakan dan tidak tahu habisnya kapan, seharusnya kan punya praduga. Jangan-jangan kontrakan ini sangat singkat sekali, mungkin hanya seminggu. Sehingga engkau bekerja keras bagaimana caranya supaya bisa membayar kontrakan itu sendiri. Dan bisa menjalani kehidupan ini penuh dengan produksi dan produktivitas yang tinggi. Bukan suruh malas, malah semakin waspada kita menjadi dalam keadaan sadar diri. Sehingga untuk memperkirakan kapan kontrakan kita selesai, itu harus dengan praduga besok habisnya. Wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi hanya nginep di hotel dia hanya sehari, besok harus check out kan gitu. Karena dene besok diperpanjang, alhamdulillah serang dina kan ora. Begitu besok ya sampai besok kontraknya belum tentu. Bayangkan. Seharusnya mekanismenya begitu sebetulnya. Mulut-mulut akhirnya leha-leha, foya-foya, senang-senang dengar karuan. Ya dasar wong linglung itu barang nama. Ya iya. Takkan gitu kencang. Kalau masuk ke Praga tadi berkontrakan ke? Ya bukan, ya siap-siap dong. Ya iya. Ya ini kan kalau kita sudah mampu menyadarkan diri kita dengan suatu kewaspadaan bahwa kontrakan kita hanya 1 hari besok selesai,
Ya, tidak pernah berlama-lama. Ketika kita bangun pagi, jangan-jangan ntar sore kontrakan habis. Ketika bangun sore, jangan-jangan ntar besok pagi habis. Nah, itu namanya bahwa hatimu telah disinari oleh nurul yakin itu. Maka beli, berarti sih aku masih petang jimat kan barangnya mah. Iya, petang jimat ikut ya. Ya pulangnya bakal jagat petang, gue melaku gak gegerayang orang. Semak main tembelak, cuma sekarang kemarin apa? Jadi bulannya haram halal diterjang apa? Gue barangnya petang barangnya mah. Ya kan? Iya, jadi kan haram makruh semua diterjang apa? Barangnya akhirnya. Enggak jelas mana haram mana halal, yang petang sih. Antara pincian, telepon wedus, kulungsu padak ini barangnya mah. Jadi memang hati yang gelap, ya. Hati kita yang gelap sebenarnya. Ya kenapa ya? Ya itu tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran yang di hadapan mata kita. Tidak bisa melihat mana yang bermanfaat, mana yang mudarat. Tidak bisa melihat mana yang bisa membawa keselamatan dan mana yang bisa membawa kemudaratan. Ya, walhasil bagaimanapun juga ya. Pentingnya begini aja, bersiap-siap saya lah. Siap-siap cari bekal yang banyak. Enggak sanggup sing akeh. Iya. Tapi apapun yang kau bawa, bekal yang terbaik adalah ketakwaan juga kepada. Ya, ini bokat akhirnya dicolongnya tuku maning, Gus. Tuku maning. Colong maning, tuku maning. Gus pinter lu gemblok di kancing. Kekare meneh kon kae baru dia ngelas ngono pendi. Kekare akhirnya digembok beli. Iya, dipae gembloknya telu. Iya, alhamdulillah. Iya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam wa qala Ahmad bin Asim al-Antaqi rahimahullah. Untuk tahu siapa Ahmad bin Asim al-Antaqi rahimahullah itu bisa diakses nanti Rijalul A'lam ya. Tokoh-tokoh itu ada Ahmad bin Asim, di mana lahirnya, di mana hidupnya itu ada. Mu'jamur Rijal ya, Mu'jam al-Alam. Kamus orang. Semua nama terkenal, ya, tokoh-tokoh besar itu sudah ada kamusnya. Bukan mungkin enggak sedikit sekali. Ada. Nah. Al-yaqinu nurun yaj'aluhu Allah fi qalbil 'abdi hatta yushahida bihi umur akhiratihi. Yakin adalah cahaya yang diletakkan di dalam hati seorang hamba sehingga dia bisa melihat hal-hal persoalan-persoalan tentang akhiratnya. Wa yakhruqu bihi kullu hijabin bainahu wa bainaha, dan bisa menembus segala hijab yang menghalangi antara dia dengan urusan-urusan akhirat. Hatta yutalil akhirah kal musyahadi laha, sehingga dia bisa melihat akhirat seperti dilihat dengan mata kepala sendiri. Qultu fa idza takamala isyraqu nur iqani ghatta wujud al-akwan. Kalau cemerlang sinar keimanan itu semakin terang, ghatta wujud al-akwan, bisa menutupi wujudnya alam semesta ini. Semakin terangnya, akhirnya kita sudah tidak melihat dunia lagi. Langkah umah, langkah sawah, langkah mobil, langkah jabatan, langkah pangkat, langkah. Wa waqa'al ayan ala faqdil a'yan. Dan yang kelihatan mata menjadi enggak kelihatan mata lagi. Walam yabqa illa nurul malikid dayyan, yang tinggal hanyalah cahaya Tuhan saja. Kama asyara dzalika biqalihi ma hajabaka 'anillahi wujudu mawjudihi ma'ahu idh la syai'a ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahhumu wujudin ma'ahu. Seperti diisyaratkan ma hajabaka, orang ngaling-ngalingi sia anillahi saking Gusti Allah apa wujudu mawjudin, anane mawjud, anane alam ma'ahu sertane Allah. Idla syai'a ma'ahu, karena tidak ada apapun yang bersama Allah. Yang menghalangi kamu tidak paham-paham Allah itu
Karena kamu merasakan alam ini ada bersama Allah. Padahal Allah tidak bersama alam ini. Iya. Walakin hajabaka anhu tawahumu wujudin ma'ahu. Tetapi yang menyebabkan engkau jadi tertutup, tidak bisa kenal Allah itu karena adalah pradugamu, dugaanmu, tawahummu bahwa alam bersama Allah. Iya. Jadi selagi masih ndelang lambe abang, masih ndelang mobil bagus, masih ndelang sawah ambak, masih ndelang parini gudang, masih ndelang pangkat jabatan, masa beli mangsa bisa handal Gusti Allah. Ketutup orang. Begitu kita terpusat kepada sesuatu yang sangat mengagumkan kita, percaya yang lain tidak pernah kita lihat kok. Santriwadon ki anak-anak matus. Ana sing jemlos neng pisan. Bekaton kabeh iki. Bro, bisa mbok capai rat embuh. Sing doglong sih embuh. Mesti dipahe. Itu artinya bahwa perhatian kita tersedot total ya kepada sesuatu yang sangat saya cintai, kepada sangat yang kamu kagumi, yang ya kelihatan. Jadi ya tidak terlalu jauh atau belum tidak salah. Benar maksud saya bahwa bibit dosa ya demen dunia itu barang emang. Ya, bibit. Segala dosa yang kita lakukan karena apa? Ya karena kita cinta dunia kok. Sehingga mata hati kita tertutup. Apalagi hal yang sangat ideal. Adi dewek gak bisa dipatahin ini. Mbok dewek dicacak. Lah, dipatahin gara-gara iwak ayam. Iya. Ya kenapa? Ya karena persaudaraan hilang dari mata hati kita. Karena apa? Bagaimanapun harta orang tua harus jatuh ke tangan saya semua. Ya, langsung mbok turun dipendem kabeh dicunggil kabeh lemari. Sertifikatnya diumpetakan kabeh. Iya. Adik sendiri, kakak sendiri yang dulu juga banyak bantu kita, yang dulu kita makan bersama, tidur bersama. Tidak pernah ada kasih sayang kok. Materialis. Seperti itulah kira-kira. Demikian juga ketika kita gila jabatan, pengen naik pangkat jadi seorang direktur. Dengan segala macam cara. Melaporkan ke KPK, melaporkan ke BPK, melaporkan ke LSM, bikin surat kaleng segala macam. Supaya dia diturunkan, nanti gue yang naik kan. Suap sana, suap sini. Sampai istrinya sendiri diserahkan kepada atasannya kan. Untuk ditidurin. Kasih tahu aja nih. Sampai segitulah manusia itu. Kesehatannya. Apakah engkau juga akan melakukan hal seperti itu? Beli susah ngoyo, bisa beledik-beledik. Waya sugi, mas sugi sih aku barang emang. Ngambil beli. Jadi artinya ya, saya mah apalagi persaudaraan yang benar-benar saudara-saudara sedaging. Persahabatan pun bagi saya lebih berharga daripada hartaku. Iya, masih mending hilang duit 100 juta timbang kehilangan wawan kita mah. Iya. Padahal konon tuh Marian kau ya masih duit sing hilang lah. Iya kan? Umpamanya apa bisa terjadi begitu tuh. Urusan utang piutang. Perangsa kita harus bayar. Tidak ada belum bayar. Nagin serba. Ya wis bayar. Asal kita bersahabat aja. Iya. Iya kan gitu. Kuitansinya ada. Muanek lah. Dusit tangan aja. Ya wis. Jadi bayar. Ya, artinya siap ngalah 100 juta. Nggak ada masalah. Persahabatan sebagai saya lebih berharga daripada uang kok. Paham bikin gitu. Iya. Dan artinya mana? Kepada orang yang belum bersahabat pun saya selalu berusaha untuk bagaimana dia menjadi sahabat. Ibu bilang, ya tombok. Kalau nggak tombok ya sulit dong orang bersahabat tuh. Wah susah ditulungi. Balik dia tarakan. Orang pengen dulu pekerjaannya dibantu. Ya kan begitu. Ketika ada yang menjahati kita bela. Ketika itu dia tidak mau bersahabat, ya udah nggak ada masalah. Sering kali saya berusaha untuk mensobati seseorang. Kita sudah membuktikan pertolongan, bukan bantuan. Masih tetap beri kesempatan baik, masih curiga baik. Ya curiga mah bukan hal yang berkaitan dengan persahabatan. Ya persoalan kemadhaban, saya dicurigai si A. Enak urusan dari kita mah.
bagian Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, LDII, Muhammadiyah, NU, Persis, Ahmadiyah, nggak ada urusan. Agama sini nggak ada urusan mah. Saya nggak kita bersahabat dengan non-muslim. Indah juga kok. Jadi saya berkata kalau sepada agama itu kan, jujur kan mah, bahwa kamu tidak mau melakukan kerjasama dengan bangsa-bangsa yang beragama lain. Nyebutin saya bakal nyilini wong kafir itu nyilin duitku. Ayo, nyilini siapa? Nyilini Amerika sih. IMF, nyilini Jepang. Iya artinya kan tidak sesuai dengan fakta di lapangan kan. Nah, iya. Iya, ini jujur, ini pondok ada pinggan. Setiap hari tukang tidak boleh berhenti, harus kerja. Duit kan tidak selalu ada. Utang mana, oli. Sampai tukang 200 juta, 300 untuk pakai boleh silakan ambil aja, kayu segala macam, semen segala macam. Ini silakan. Ya saya berterima kasih kan karena persahabatan macam itu. Iya kan? Nah, suatu ketika kita lagi susah ditolong. Ketika dia susah, kita tolong juga. Oh iya, ketika ada tanahnya menggugat, masalah tanahnya digugat, masalah kita lawan. Bukan membelain agama Kristen, bukan. Membelain seorang sahabat yang baik dong. Saya agamanya Islam, tapi bukan sahabat baik saya. Mesti bela hasilnya. Iya kan? Ya itu persoalannya. Apalagi kaminya sama-sama pernah dalam kultur yang sama, pada santri ini. Ora, pada wong Islame, pada wong Dermayune, pada wong Indonesiane, pada doyan geseke. Ya, banyak forum-forum yang mempertemukan kita, majelis salimnya, pesantrennya, majelis zikirnya, pergaulan sehari-hari, mungkin perdagangan, mungkin bisnis. Itu sebenarnya kan menjadi perekat-perekat semua. Bahwa datangnya rezeki itulah dari banyaknya sahabat. Ngerti? Datangnya rezeki. Iya. Bukan ujug-ujug dari langit turun emas sekarung, enggak. Dari seorang sahabat yang memberikan peluang. Dari seorang sahabat yang ikut mendoakan dengan tulus, didengar oleh Allah. Iya kan? Jadi seorang sahabat yang siap meminjami uang ketika kita sedang butuh. Jadi seorang sahabat yang bisa mengantar kita ke rumah sakit ketika dalam keadaan sakit parah. Seorang sahabat yang menungguin rumah kita dan anak istri kita ketika kita sedang tidak ada di rumah. Paham? Indah sebetulnya. Nah kenapa hal yang indah kok dibuang-buang? Hanya untuk kepentingan materi yang semu itu. Nah itu kan seperti itu persoalannya. Kenapa sih nilai-nilai moral itu menjadi hancuran-hancurannya? Karena kita sedang dalam keadaan tidak sadar. Lagi kelengar kabel barang-barang. Dan dalam ayat itu ada yang menyatakan la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika fa ulaika mudzalimun. Atau gimana itu ya kalau bersahabat biasa, tetapi kalau tawallinya itu asih-asian gitu gimana? Nah, oke, sekarang kita kembali kepada kata-kata wala yali wilayatan, tauliyah, waliyun, auliya, waliyul amri, waliyun nikah, waliyul umur. Auliya ini yang mana ini? Nah, ini di sini kelemahan kita menafsirkan itu kan karena kita tidak pernah berpikir kepada akar kata, kepada kosakata, dari asal kata dari mana. Akhirnya amburadul gini Pak. Makanya ketika kita berbicara apapun itu satu langkah awal, mari kita persamakan persepsi dulu. Kalau persepsinya nggak sama, nggak bakal ketemu. Itu berawal begini ya, kalau nggak salah itu jadi peperangan antara umat Islam dengan orang kafir itu asalnya. Ada ayat begitu. Nah kemudian ya timbul ayat la yattakhidhil mu'minun. Maksudnya umat Islam apabila mengadakan asih-asian dengan orang kafir itu akan terganjal ketika maju perang ya, karena orang kafir itu termasuk saudara sendiri atau kerabat sendiri, itu dia akan membela orang kafir. Jadi akibatnya umat Islam peperangan itu ya repot gitu. Ini persoalan politik. Jangan diseret ke persoalan fikih. Punten. Persoalan fikih yang diaduk-aduk dengan persoalan ekonomi. Persoalan ibadah jangan diublek-ublek kalau persoalan budaya. Iya, kalangkah bagaimana? Ayat ini adalah begini, seperti paham. Di
antara umat Islam, antara Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, sampai sekarang Nahdiyah, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Al-Wasliyah, apalagi Persis dan sebagainya. Sering terjadi konflik karena kepentingan-kepentingan golongan, etnis, segala macam. Ini seringkali terjadi pengkhianatan. Minta tolong kepada negara non-muslim, kepada negara superpower, apakah Amerika, apakah Persia, apakah Romawi dulu, nyambat kongkong gebuk sesama umat Islam. Ini yang kurang ajarnya. Paham begini? Aduh boleh. Ya iya. Ya iya. Minta tolong sama Amerika. Ya Amerika orang Irak sendiri untuk ngadam Saddam Hussein. Peluang-peluang bagi negara-negara superpower untuk melakukan intervensi adalah harus ada justifikasi. Diminta untuk hadir oleh salah satu faksinya. Subhanallah. Makanya Rasulullah sekalipun digencet sesama orang Arab ya, dia nggak pernah nyambat-nyambat orang Persia, nyambat-nyambat orang Romawi itu. Enggak. Adapun ke Habasyah itu dalam rangka hijrah untuk menyelamatkan diri sebetulnya. Kalau itu artinya seperti Asia-Asihan, mempercayakan diri orang Kristen melindungi orang Islam, maka Rasulullah juga melakukan, sahabatnya disuruh hijrah ke Habasyah. Nah iya nih kasusnya tidak semudah itu kita jabarkan dong. Paham boleh? Nah iya. Karena kenapa? Karena Rasulullah melihat bahwa orang Kristen itu lebih sayang sama umat Islam, lebih dekat kepada umat Islam daripada orang-orang musyrik. Pasti mereka, karena Islam juga, Kristen juga punya kasih sayang. Mereka punya tingkat kemanusiaan yang tinggi juga. Gak mungkin akan dihinakan orang Kristen. Berangkat ke Habasyah sana. Dan ternyata juga itu betul kan. Nah, itu gak boleh. Apalagi itu urusan dagang. Apalagi orang itu berkaitan sama kita secara real kan gitu. Kita mendorong kita. Swayahna. Ya apa bener baik mah ya. Orang baik kita baikin lagi. Apalagi hubungan kita bukan hubungan agama. Hubungan betul-betul murni bisnis. Jual beli. Kita juga gak minta kok pinjam. Nanti kalau juga bayar. Nanti juga ada untungnya kita bayar. Ya kan gitu. Tetapi kan bagi saya kan suatu kebaikan ketika saya hutang tahun ini dengan harga sekarang, setelah kenaikan BBM harga masih tetap. Itu kan kebaikan dong. Jangan tutup mata. Uang dia kan terpendam sekian bulan lamanya. Penyesuaian harga-harga baru dia kan dirugikan sebetulnya. Tapi dia tetap karena menjaga persahabatan. Orang bisnis itu adalah orang yang pandai menjaga persahabatan dong. Nah, jadi mungkin ayat itu, makanya saya tidak pernah bosan untuk menyuruhkan mari kita lakukan reinterpretasi. I'adatu tafsir, penafsiran ulang terhadap apa yang mereka katakan tentang Al-Quran. Iya dong. Iya kan begitu. Itu juga persoalan. Jadi ya bakat tukaran, ya tukar, mari kita selesaikan dengan cara-cara damai, dengan diplomasi, dengan negosiasi, dengan kompromi dan sebagainya sama kita umat Islam. Kan begitu. Jangan lalu minta tolong kepada pihak lain yang non-muslim untuk ngebug sesama teman kita. Itu peluang bagi mereka. Nah sekarang saya juga tanya, apa tidak terjadi di Indonesia sesama partai Islam ketika berseteru atau partai Islam itu pecah, salah satu ya, meminta bantuan kepada Amerika. Apa tidak terjadi? Ya terjadi. Perasaan bihuru kita kan. Bagus partai jadi ukuran agama dong. Partai-partai bukan agama kok. Partai urusan dunia ini masalahnya. Iya kan? Lah iya. Ya kok ya baru duit Amerika beli segitu. Sekian miliar dolar. Hantam aja musuh kamu itu. Iya, dengan komitmen nanti kamu membela kepentingan saya kan gitu kata Amerikanya. Ya kalau nggak mungkin gitu. Paham Lewan? Mungkin nggak Amerika bargaining dengan salah satu partai. Saya bantu. Berapa miliar kamu beruang? Langsung kamu transfer uangnya. Dan jamin tidak akan bisa dideteksi oleh Bank Indonesia. Tidak akan masuk sensor. Mulus waktu nyampe dengan cara yang canggih sekali. Tapi imbalannya kamu nanti harus mengaku Israel. Berubah begini. Ya sudahlah. Sekalipun begitu, saya melihat, saya tidak mengkafirkan mereka, kok tidak. Apa saya enggak menurunkan standar saya? Ya udahlah, itu kepentingan politik lah. Lamun tunggu ayat kuat bisa dikafirkan loh, mau kan? Ya iya kan, ya udahlah. Yang kita urus masih sembahyang, justru betul. Si puasa bisa ngaji, ya wis nggak apa-apa. Nah, ini kan jadi bahwa imbalan-imbalan politik itu sangat berhubungan kita. Sedangkan
Politik Islam kan tidak seperti itu. Tapi maka berpolitik kelempengan ya kan sidina Ali ketekuk dengan Muawiyah ya. Ya kan terus. Iya. Nah sekarang saya nanya, bagaimana orang Abbasiyah kok bisa menumbangkan Umayyah? Negara yang begitu kuatnya perkasa, bisa sampai tumbang. Langsung diboyong ke Baghdad. Hancur tuh, Sam tuh. Damaskus tuh. Iya kan? Muawiyah Sanakpo itu ke gulung itu kepada Melayu tekan ke Cordoba, tekan Spanyol mana? Dari kerajaan mana yang Cordoba mana? Melayu yang Mesir, gawe daulah Fatimiyah. Pada Melayu yang mana? Yang Kairawan, yang Tunisia. Sipiben. Diboyong semuanya ke Irak. Itu karena bantuan orang Persia, paham? Bisa lagi. Terus mana? Mantu ke orang Persia kan kak? Paham kan? Lah iya. Mungkin macam kita benar yakin baik. Non, ya kulos. Lah iya. Ya, emang negara besar itu kan peluang ketika ada konflik dan memang kadang-kadang bukan kadang-kadang sampai sekarang pun konflik yang ada di negara berkembang itu dicipta oleh mereka supaya mereka bisa intervensi tanpa ada panggilan, tanpa ada permintaan. Itu kan namanya penjajahan nantinya, ofensif nantinya kan, tidak dibenarkan, disalahkan oleh dunia. Ujuk-ujuk langsung kotak-kotak punya rebut negara nguangku. Ya, yang bisa memberikan paspor untuk masuk kan karena diundang oleh salah satu partai yang ada, yang tertindas, yang tertekan, ya kan gitu, meminta bantuan atas dasar kemanusiaan kami membantu. Ruwet ini. Nah jadi ya, makanya, jadi ayat Al-Quran itu sebelum kita maknani keseluruhannya, sebelum kita tafsirkan, tolong satu persatu, kata demi kata, sampai hurufnya, sampai al-hurufuz zawaid, ya, tambahan, sisipan, akhiran, itu semuanya harus dideteksi secara cermat dulu, diapresiasi secara betul. Nah kalau sudah persepsi itu betul, itu pun belum tentu nanti penafsirannya tidak meluas. Kader bikin ke. Nah, jadi berulang-ulang hal-hal yang semacam itu terjerumus yang pada akhirnya karena seorang mufasir dalam pikirannya sudah terbentuk ideologi yang sifatnya ekstrim, garis keras. Ketika baca ayat Al-Quran, dia menafsirkannya juga sesuai dengan garis keras. Paham beli? Wong sing pahame Muhammadiyah, maca Quran, tafsirannya ya pas karo Muhammadiyah. Wong sing pahame NU, maca Quran, ya ditafsirkannya ya sesuai dengan. Jadi yang menurut apa? Ideologi dasar sendiri yang sesungguhnya. Makanya saya belajar sampai sejak sekarang untuk tidak mempunyai landasan pemikiran berdasarkan ideologi apapun. Saya ingin membaca Al-Quran sebagai seorang hamba yang netral, tidak berpartai, bahkan sampai tidak berkebangsaan, tidak berpolitik, tidak bersekte, tidak bergolongan, tidak berorganisasi. Seorang hamba Allah. Disitulah universalisme jiwa saya muncul. Saya akan mengatakan apa adanya. Sehingga sering sekali banyak sektaran tersinggung. Kader begini. Itu namanya tafsir al-mawdu'i, an-naqdul mawdu'i, kritik objektif. Sehingga kita melihat itu, lihat apa adanya. Kalaupun setelah jenazah ternyata apa yang kita lakukan salah, ya rubah dong. Apa harus dibawa selamanya karena sudah berulang-ulang sekian lama lalu ada pembenaran. Sesuatu yang terjadi berulang-ulang, ya. Dan berketetapan sekian ribu tahun lamanya, jangan menjadi patokan bahwa itu betul. Wis takon ning Mekah wong sembahyang baka walad dolin apa pribadi ngomong amin nikah amin iya beli se-Arab kan ngomong kok se-Saudi Arabia kan kok bener beli bokat bener yang bener beli sebenarnya iya isim fi'il amar bukan amin, bukan isim fa'il, bukan. Kalau amin itu orang yang terpercaya. Kalau amin istajib doa anak. Ngomong Arab ya, enggak ada urusan berarab juga. Bagi Arab bakal beli ngerti. Bagi Arab bakal beli ngaji masa ngerti ya kan kah?
Ayo, so ngomong apa nih? Ya kan. Ya sini kita harus jelas. So ngomong yang peragat bikin. Nah, iya. Gua ngarap, saya boleh paham. Yang nggak urusan. Yang ketiga, kita ngarap gua. Bakal bagi minggu, kubuk mau ngarap pada takon makna lafadku. Mata saya takon maknanya apa? Maksudnya mana? Pada beli paham sih. Ya iya. Kan? Oh enggak, mereka belajar juga. Ya sebelum jurusan kedokteran kan SD SMP kan ada SD SMP kan ada pelajaran nahwu dan sorf. Ya tapi kan hanya sekedar membaca buku-buku kontemporer. Kalau buku-buku klasik, ya mau umat pada kan kah? Tegang mana beli ngerti. Ya kan beli. Nah, jadi yang menjadi persoalan kembali, mari kita selesaikan, kita kembali kepada persoalan awal. Dengan satu pertanyaan, mungkinkah seseorang mempunyai keyakinan yang betul, tetapi secara syariat dia berbeda dengan kita? Tajawazahullah. Ya wis. Dianggap tidak masalah oleh Allah. Lah iya kan persoalannya. Jadi, yang membedakan akidah antara Kristen dengan Islam, dengan Yahudi, dengan yang lainnya, jangan dijadikan menjadi persoalan orang itu masuk neraka atau surga, nggak ada urusan. Kamu jangan mikir ke sana dong. Itu urusannya Allah cuma. Sebab kalau demikian kita sesama orang Islam saja. Kalau kita secara akidah, secara substantif, ya kan, jelas-jelas salah sih. Secara akidah kan, yang benar ini. Sekarang kalian yakin nggak bahwa Syiah itu masih diakui sebagai Muslim? Masih kan? Mukmin. Kalau dia menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar karena mereka adalah ilegal, inkonstitusional, nggak suki, nggak iya kan? Jadi saya kira ya, yang jadi persoalan, engkau nema bakasirana atene wis padang mencorong, disinari oleh Nurul Yakin. Kita sudah nggak pernah ngelihat persoalan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Ahli Sunnah, Ahmadiyah, Nadiyah, Muhammadiyah, nggak persoalan. Dia akan sibuk dengan mempersiapkan diri. Bagaimana selamat menghadap Gusti Allah, selesai kok. Ya kan? Ya makanya gini. Ya akal-akalannya ada orang nyapu jalan di sini. Bukan saya yang nyuruh. Dia tidak mengakui saya sebagai pemilik tanah ini. Setelah sore dia datang minta upah. Ini ibaratnya kayak orang kafir yang tidak mengakui Allah, dia berbuat baik, ya. Paham nggak? Dia beramal soleh dengan tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Sama orang nyapu yang tidak mengakui saya sebagai pengasuh pondok Sanampingan. Sore hari setelah sejam dia minta upah. Mungkin saya bayar pas saya tampar mukanya. Lah, saya sebagai manusia biasa saja. Nyuwukankah saking bodoh barangnya mah. Beli perang sana dermaga SMA, dermaga SMP, ya beli atau dermaga umum di Pemda, di Saponi, kan gitu. Sore hari minta uang. Lamun tak paikah saking melasa kita, tapi lamun beli tak pai berdasarkan keadilan saya secara hukum, sih ngomong siapa? Ya kalau kita dewek, saya harus bayaran dewek. Saya tidak disalahkan kan. Nah, sekarang saya bertanya, ketika seseorang manusia berbuat kebaikan dengan tidak mengakui kepemilikan Allah, kira-kira dibayar atau beli? Nah, ujung-ujungnya saya lebih menduga, ning Rahman Rahim Gusti Allah, ning malas Gusti Allah. Ya, tetapi kalaupun Allah itu menerapkan keadilannya dan Allah benar, makanya kan wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduka. Kalau kau siksa yung oleh gawin sama dewek, oleh gawin siapa kun gawin Gusti Allah sih. Jadi digawin pandung dewek konon. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni, innaka, tapi kalau kau ampuni engkau Maha Pengampun. Adapun wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu, itu urusan syariat. Iya kan? Tapi kita jangan memaksa Allah harus tunduk kepada aturan kausalita. Kalau kau yakin begitu, berarti engkau memposisikan Allah sebagai makhluk juga seperti kamu yang tunduk dengan hukum kausalita. Awit mana yang begini?
Yang jadi persoalan kan ketika ada orang seperti Bunda Teresa. Ya, bagian sepira soleh, bagian sepira amal. Neraka masuk ulang untuk orang Islam. Ya kalau kita mah bagian bedina maring dalam buka menjadi suarga sama Islam. Seorang kita mah. Enak tuh. Simpel sekali dia buat aturan untuk Allah tuh. Nah itu. Jadi ini tata krama kita dalam beragama sendiri pun. Kalau kita tuntut yang semacam ini. Apa boleh salah kabeh ketinggi. Ingat, bahwa Allah itu bukan makhluk. Allah itu bukan adik ipar kamu. Sing bisa ditongor-tongor. Dia mutlak segalanya. Paham? Mungkin beli sudah sembahyang ngaji nama neraka. Mungkin beli botol lembuk saja tidak majin surga. Ya sudah, kalau bilang mungkin. Ya sudah, gak ada urusan. Tetapi, tetap syariat menjadi patokan duga kita. Lamun sirah yang ngaji dan sembahyang kan, ya rada pantas. Kok katanya surga orang. Orang sirane gak itu namanya judi, mabok, ngelacur baik. Ya kayak beli pantas, kaya-kayanya mah beli pantas. Tapi ketika persoalannya langsung dihandle oleh Allah, diselesaikan oleh Allah. Oke, nggak semuanya. Kenapa? Ada kebaikan pada dirinya. Makanya saya menduga, kebaikan yang ada pada diri seorang pelacur bisa masuk surga. Ada kebaikan. Apa? Dia pahlawan keluarganya. Masih makan anaknya. Masih makan bapak dan ibunya kok. Dan dia rela berkorban dirinya untuk mereka. Masih besar pengorbanan pelacur daripada kamu-kamu yang rakus dunia ini. Iya. Sini mah buru-buru makannya wong tua. Tanah dicolong nih sudah didol. Wong tua sakit. Buru-buru ditulung di rumah sakit. Dijelang samodari aja. Ya kan dirawat tiga mulai mati sebaja. Masya Allah. Padahal masih 5 hektar kok. Dolan kan bencok enggak ngobati wong tua. Wong tua mati sih melarat sugi menang terus aja baca. Dengan itu sih. Itu kan beli ngantil barangnya sih. Dah ya punya aku barangnya. Nah, pelacur membela orang tuanya, ngasih makan orang tuanya, adik-adiknya, anaknya di sekolah semuanya, biar aku yang sengsara. Barang sih bagian wong sedulur sengsara kabeh asal kita sih seneng dewek. Jadi ini sing kebaikan mana yang akan dilihat oleh Allah? Ya. Proses tidak sembahyang maka tidak lagi meledik sih aku. Nah, itu jadi ini rasionalisasinya. Mungkin kan dimaafkan, ya mungkin. Ya kan seperti itu. Subhanallah. Dan sebaliknya lagi ada seorang ustadz yang ngajarin anak-anak sekampungnya masuk Quran sampai sekarang makaya ya sebagian waktu saja, sebagian untuk ngajarin anak-anaknya tanpa imbalan. Ya SPP ngaji ke 200 perak kepada beli bayar. Sampai tekan tombok dewek tuh pulang ngedewek murgi dewek. Masya Allah. Tidak ada yang memperhatikan. Dia berkorban dengan segala-galanya untuk membangun Islam di negerinya itu. Ya memang bukan ulama besar, ustadz cilik lah mau bisa baca turutan, tapi dia amalkan. Iya, sampai anak rabenya kurang mangan. Enggak pernah dilirik kok. Disepelekan saja. Itu yang hebat kan. Iya beli. Iya, ngajinya turutan. Beli baca kitab Fathul Mu'in, beli baca kitab Ihya Ulumuddin. Beli, yang besar kuun sih. Tapi dedikasi dia itu kan besar sekali. Kadang-kadang berkitung ahli surga kan kah? Misi lama. Iya kan? Subhanallah. Iya. Sehingga kalau misalkan kita istilahnya tidak bersyukur karena tidak tahu itu kebaikan dari Allah, karena memang Allah sendiri menyembunyikan kebaikannya. Iya. Kemudian supaya jangan banyak orang bersyukur kan? Ya bukan begitu menurut saya. Betul supaya ada kakek wong syukuran ya. Iya, jadi dikemas dengan hukum kausalitas seperti itu sehingga tidak tahu itu kebaikan dari Allah. Iya. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang mengetahui persis kebaikan Allah itu sendiri, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Taruhlah misalkan seperti orang-orang yang non-Islam, dia tidak pernah mengatakan istilahnya bersyukur atau apa bahasanya yang populer adalah alhamdulillah, tapi tetap Allah berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Karena mereka istilahnya bisa dipercaya oleh Allah dalam aplikasinya. Taruhlah misalkan seperti Buya ngasih uang kepada santrinya 100 orang. Ya. Yang 100 orang banyak yang berterima kasih kepada Buya. Tapi ada salah satu santri yang tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada Buya. Tapi dalam perilakunya istilahnya uang yang dikasihkan itu bukan untuk sendirinya sendiri, tapi dibagi-bagikan kepada teman-temannya istilahnya
yang kurang. Tentunya mungkin ya istilahnya bijaksana Buya juga, walaupun dia tidak terima kasih dengan perilaku yang seperti itu, ya tetap aja Buya akan mengasihi, mungkin ya jatahnya lebih besar lagi. Ya memang seperti itu. Saya ngasih uang Mas Andre, kesuwun diambungi tangan kita. Tapi nggak PlayStation. Anak paling santrinya nang rawut bermangkat tuku kitab, tuku kian, tuku potlot, tuku ninja. Bener bocah ora. Tak pay maning sih. Sing PlayStation mah becak pay maning kan, wis. Artinya mungkin juga kita juga seperti itu. Ya itu. Ya terlalu misalkan negara Amerika. Iya. Iya, istilahnya dia tidak pernah, bahkan ya pengakuan terhadap Allah juga ya tapi pernah ngomong alhamdulillah. Ya tapi dikunya bener ya, ditambah lagi. Iya, tapi kita ya karena sih dikunya bener, bener mau kawin manis sih mah. Alhamdulillah masapan waktu Bu ya. Iya, bukan alhamdulillah itu hanya salah satu persyaratan yang bukan, yang tidak substantif. Pengakuan itu kan dalam hati kita dan pemanfaatkan nikmat itu sendiri. Jadi pada akhirnya kenapa kok dikemas dengan hukum kausalitas? Sehingga seorang petani punya padi ya tidak pernah merasa diberi oleh Allah. Merasanya ya nandur dewek, nyirami dewek, ngoyos dewek lah, beli rasa dipahi. Kalau begitu berarti ada kesengajaan Allah membuat orang bersyukur sedikit. Memang iya. Kata Allah, wa qalilu min ibadiyas syakur. Orang yang bersyukur itu sedikit sekali. Karena ini orang yang bersyukur adalah orang yang harganya sangat mahal sekali, ibarat berlian. Maka supaya tetap dia berkualitas tinggi dan nilainya tinggi, maka harus dibuat sedikit. Nah kalau seandainya Gunung Semeru dijadikan berlian, yang ada harganya berliannya sudah maning. Keder teman. Iya. Ya lamun ana wong ngomong konon ka, ya dalilnya mah bener. Sing beli bener waduk. Iya, jadi memang begini, orang kaya dibuat sedikit, orang pintar dibuat sedikit, orang bersyukur dibuat sedikit, orang cantik dibuat sedikit. Itu aturan hukum alam atau sunnatullah. Kalau semua orang dibuat cantik semua, berarti nggak ada yang cantik tuh. Kalau orang dibuat kaya semua, sengsara kabeh gini. Nggak boleh. Waya kita garapan apa nandur. Pitarme nandur yo mong kita sugi dewek. Akhirnya nandur dewek. Garap nutung dari man kadim. Kada sang sugi tak itu. Akhirnya sudah sampai tekang gendeng melorot ya. Langkah sim sedi sahabat sugi habis. Akhirnya apa? Ini batangnya dewek. Ini satu bukti. Orang Arab Saudi hanya makmur, bukan kayak semua ya. Hanya makmurnya lebih dari kita. Mereka mencari pembantu itu susahnya bukan main, harus mencari di seberang lautan, ngerti beli. Yang bayarnya mahal, hampir separuh gaji mereka bayarkan. Seperti mana? Hai, jadi bolak-balik pada apa barang mah? Cing becing sugi emanan sing melarat, karena sida sugi, ku direwang di musim melarat. Musim melarat, ya rewangan na wong sugi sing ikhlas. Iya beli. Iya, sehingga ajaknya lagune. Iya bolak-balikin artinya pengakuan, makanya. Nahnu syuraka la ujara. Kami adalah partner, bukan buruh kok. Itu kan satu gagasan. Saya kan partner kamu, bukan buruhnya kamu. Kamu juga butuh aku kok, aku butuh kamu. Maka sebetulnya bus. Lah, terpendera. Iya. Ya memang iya. Kalaupun seandainya tidak diteruskan, walaqad ta'adzana rabbukum la syakartum la azidanakum, tanpa walain kafartum, enggak ada inna azabillah sedihnya, ya sudah paham kok. Ya iya. Sekali kita disuruh menghadap barat, berarti pada saat yang sama kita kongon mungkuri wetan. Kalau kita disuruh untuk berbuat baik kepada tetangga, secara otomatis kita tidak boleh menyakiti tetangga. Ya itu namanya mafhum mukhalafah. Menghadaplah ke barat, belakangnya timur, boleh saja. Ya kan begitu. Jadi mafhum mukhalafah semacam itu ya sudah otomatis sesungguhnya, tidak usah wajib sudah paham. Sing pinter nang, artinya aja bodoh. Makanya sing wakal, aja malas. Bahwa artinya orang yang, makanya kan wala in kafartum. Kenapa dia mengatakan wala in syakartum la azidanakum. Wala in la tashkuruna. Kalau kamu tidak bersyukur, kenapa tidak begitu? Kalau kamu kufur. Iya, karena ini persoalannya adalah
Kenapa? Untuk munculkan inna azabillah syadid sebagai penegasan, maka jangan menggunakan tadadnya, kontradiktifnya. Bersyukur tak tambah, beli bersyukur tak sekisah. Bukan tidak bersyukur, kufur. Kalau orang tidak bersyukur belum tentu kufur. Hanya dia tidak berterima kasih. Kalau kufur kan mungkir, barangnya mah. Tujuh sih sing ngepahi. Awas, kita oleh duit, beli weru sih sing ngepahiku. Ini satu kasus yang bisa ditolerir. Tapi bakal duduk sih sing ngepahi kan mungkir, artinya tinggi. Ngaruh bikinnya. Ngomong, kolak. Bodoh cerdas itu mana yang mana. Iya. Awas. Ya terbeleng. Ya bakat banget tambah cerdas sama cerdas sudah bersawah. Awas, semakin cerdas juga semakin angel beneran. Angloknya kon deko, iya. Sudah dewek, boleh. Ya jadi memang begini, jadi memang ujung-ujungnya mah bahwa ketika kita melakukan satu komparasi, ini metode komparasi ini Abdul Qahir Al-Jurjani, salah seorang yang menciptakan metode komparasi untuk mencari maghazi balaghiyah, untuk mencari ma'anil kalam, untuk mendeteksi tujuan-tujuan kata, maksud-maksud kalimat, keistimewaan kata-kata. Itu sebenarnya dengan metode komparasi, membandingkan dua hal yang mirip-mirip, di mana letak bedanya. Dari sudut komparasi kita baru tahu mana kelebihan, mana kekurangan secara mendetail. Bitarmik, bahkan dalamnya bitarmi baik, saya tidak bisa memberikan penilaian, tidak bisa melakukan apresiasi yang lebih. Hanya ini bitarmi, wongnya ireng, dhuwur semene, umur semene, wongnya melarat, titik. Tapi begitu bitarmi, saya bandingkan dengan Juleka. Ternyata barang deleng cangkeme Juleka nembe saja yang bitar mikulan beni doer gitu. Jadi ini metode komparasi biar paham. Kita kok beli paham yang bitar matanya sipit ki. Barang dibandingkan karo matanya Juleka, jadi sipit bitarnya ku. Iya. Nembe baru yang bitar matanya sipit dan beni doer kupenge dawa, patuke nong-nong, wonge pendek kuwi teh ireng. Nembe baru ketika dibandingkan dengan Juleka. Maka alat banding itu diperlukan dalam analisa anatomi, analisa fisika juga sama, iya kan? Nah makanya jadi itu metode namanya nazariyatul muqaranah, ya, teori komparasi, teori perbandingan itu sangat efektif sekali untuk mendeteksi, iya kan? Apa ya si kandungan kaifa asbahta? Ketika kita berikan kaifa kunta atau kaifa amsaita, iya kan? Oh, jadi akhirnya Pak, ternyata ketika saya mencoba satu contoh perbandingan antara ma darabtu Zaidan dengan ma ana darabtu Zaidan, dua kata yang hampir sama, hanya beda ada ananya saja. Ma darabtu Zaidan, ma dengan dibandingkan dengan ma ana darabtu Zaidan, kan hanya ana saja, bisa lebih ana bem. Tahu, saya telah mampu menganalisa ada 50 perbedaan. Dan itu semuanya memberikan makna, arti, dan tujuan yang sangat berbeda. Kalau tidak begitu, kita tidak mampu melihat apa keistimewaannya. Ma'ana darabtu Zaidan itu. Iya kan? Cerdas mana yang belikan ke? Abdul Qahir Jurjani ke? Cerdas. Makanya dia kan wadi'u ilmu balaghah. Dia peletak pencipta ilmu balaghah itu Abdul Qahir Jurjani. Metodenya seperti itu. Jadi kalau saya sih bukan masalah temuan-temuan balaghahnya yang hebat, metode muqaranahnya letak kehebatan Al-Jurjani itu. Makanya, jadi memang, nah kita ingin tahu negara Indonesia kayak apa sih? Ya, kalau kamu tidak mengadakan studi banding dengan negara lain, kamu seperti katak dalam tempurung. Perasaan hebat dewek. Siruman, lebih juga bawa sawah orang bosutang bos petang-petang. Perasaan sudah dewek. Waduh, alhamdulillah, jangan semaju juga zona listrik ya iya. Oh, monitor radio bisa, kena corona, radio FM, radio segala macam, nonton TV ya bisa. Perang sana, hebat dewek sebenarnya perasaan itu. Iya kan? Kalau gubuk Sabtu kalau Selasa, segala macam kelambi, merasa seperti negeri sudah makmur.
Pulau Jinawi, Kota Raharja paling hebat ya salam dunia. Yang saya mah durung pernah di negara lain. Begitu celok aja tuh tekang Belanda, tekang Singapura mereka berbesmili nangis dia, ya Allah, berarti negara kita kok melarat bekar-karuan mungkin itu. Iya kan? Oh, berarti joroknya bukan main. Kenapa setelah kamu melihat orang Singapura tidak ada seorang pun yang buang puntung sampah sembarangan, puntung rokok nggak ada mereka bu, nggak ada orang buang puntung rokok dari mobil itu nggak ada. Borong nih kayaknya, nih simpat yang pelading nih kali. Akhirnya kesimpulannya, oh kalau begitu kita ini baru sedikit di atas binatang saja. Ya, justru karena itu makanya kita untuk menilai intelektualitas seseorang juga sama. Ketika saya dibandingkan oleh kamu dengan teman-teman saya yang ada di Indonesia, ya Kakang Adil lah paling ya, iya kan? Tapi kalau dibandingkannya dengan Einstein, dibandingkan dengan Ibnu Khaldun, dibandingkan dengan Imam Syafi'i, ya langkah apa nih kita sih? Paham beli? Iya kan? Iya, kita bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Yahudi, kita bihora. Bahasa Ibrani belajar, bahasa Parsi, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Yang bisa bahasa Arab emong. Iya, nyetir mobil orang bisa orang. Bakal monom. Ya iya. Nah, nanti ketika kita mempersamakan dua orang pada zaman berbeda, nanti ada metode gitu, itu mendetail ya, memperbandingkan kebesaran seseorang dengan seorang lain. Ketika zamannya berbeda, maka patokan juga akan kondisi budaya kultur pada zaman itu harus mendapat posisi khusus dong. Kalau tidak ya hebat kita. Ya, sampai tekan karena Nabi Nuh hebat kita orang. Kita mah bisa gaya pondok orang, bisa sanawiyah, Nabi Nuh mah gaya kapal gak beli jadi berpuluh tahun. Mau 1000 tahun dah aja mau dibuang 80. Ya teman-teman. ya itu makanya pada kondisi yang berbeda itu kita bisa mengapresiasi kebesaran seseorang. Nah, makanya baru Anda menghargai as-salafus saleh, baru menghargai ulama-ulama zaman dahulu kala. Bagaimana mereka hebatnya berdakwah. Pada zamannya belum ada kendaraan, belum ada telepon, belum ada listrik. Ya kan? Berdakwah masuk hutan, keluar hutan, nyebrang kali gawe getek maning, nyebrang kali gawe getek maning. Turu karo ula, ya, siap dipangan yang buaya. Ya kan begitu. Tanpa ada dana, tanpa ada bekal, makan dedaunan. Tekang kampung, umur kekurangan malah diserawati pisan. Itu kondisi itu perhatikan. Orang kita ngaji dijemput, balik dijemput, terus ceramah di memang yang enak-enak, salaman anak resek kayak. Ya nggak apa-apa nih. Iya kan? Iya nggak ada apa-apanya. Lalu apa yang saya banggakan? Mangkat dijemput, balik datarakan. Terus perangkat ceramah dipakan di sini enak-enak, sambal goreng ayam bokakak, empal. Ya, us perangkat mangan kesun kiai. Udah diambung tangannya persep karena duit pisan. Ya dibayar pida kita berarti. Sika, ruwet mungkin. Ya, iya. Jadi makanya ya ketika kita sekarang pada zaman yang sama, pada kondisi yang sama antara saya dengan Man Kadim dibandingkan ternyata lebih hebat Man Kadim. Kenapa? Dia mampu berbuat, memikul kehidupan dengan tanpa fasilitas apapun yang Allah berikan kepadanya, dia bisa bertahan dan bisa hidup. Kader mung dipepacul nih sawake. Beli mobil, beli umah, beli sawah, beli pangkat, beli ilmu. Mung pacul kor pundak sing rosa. Ya kan kita mah dikasih fasilitas uang, ya kan? Dengan keilmuan, dengan hubungan kemasyarakatan, ya kan? Ribet. Jadi si maju surga siapa? Man Kadim paling enggak. Seremanya. Baru saya hebat ketika saya berbuat tanpa fasilitas. Mobil dipakai. Itu besi karena 10. Ya lah apa-apa yang mengenai mah. Ya kan begitu. Dengan setumpuk ijazah. Ya kanggo apa? Ya kanggo modal kepercayaan uang baik yang kita sekolah kan ora. Ngeborek. Ya iya. Dan saya keluar dari perutnya orang yang kebetulan punya fasilitas paling banyak sekampung saya. Ya, apa dia? Ketika dikapil paling suyo ora. Ya iya. Langkah-langkah enggak kesempatan desa aku. Sehingga saya bisa belajar luar negeri. Ada yang dijual, ya beli. Anak Man Kadim, sekolah sanawiyah, katakan nangis kayak dumbang bapaknya. Sekolah sanawiyah kedeng sih aku. Sudah,
Terus sama aja wis nyambel besi enak. Sudah mencilak-mencilak ke dengan terang kadim. Salah sih kan mau tulis utang areang. Wah. Sino kelakuan besi sabar, tawakal pasaran Gusti Allah wis. Kata alam tunjuk masa suwe yang modar kabeh keterga. Dia bicara begitu tanpa ilmu kok. Dari hati nuraninya. Untuk terima pasaran pesan Gusti Allah. Iya. Dia yakin aku bisa bahagia tanpa dunia kok, tanpa harta. Dan dia buktikan. Sehingga tekang mati beli dia papor, melarat. Rumah pagar, begitu baru gue gebruk gue mengkajem gue. Yang pagar habis. Wes pur. Nah itu hal-hal yang semacam itu makanya dalam persoalan keagamaan Kang Bad, saya lebih melihat penderitaan kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, keteguhan hati kita, etos kerja, tawakalan kita, kesabaran kita, keriduan kita, ya kan gitu, kezuhudan kita, itu yang menjadi acuan saya menilai keagamaan seseorang. Bukan banyaknya haji setiap tahun naik haji, bukan wiridanya kayak gitu hulur. Iya bukan terus banyak wudu maning sedina pengen 30 wudu. Enggak, bukan. Yang hebat itu nandur pari, kenang orang tandur maning, pangan tikus tandur maning, itu yang hebat. Sampai tekang modar, ya nandur pari bilok jadi. Di mana hebatnya? Dia ditugaskan menanam padi yang tidak pernah jadi, tetapi dia lakukan sampai mati. Makanya kan dalam menilai ulul azmi, awas nih, pada Rasule, ya boleh, nyibab sembayang busa pasing wakal kan ke, para nabi Rasul ke. Yang ulul azmi itu berapa sih? Siapa? Nabi Muhammad dingin, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Isa. Kenapa? Etos kerja mereka sebetulnya. Karena Nabi Sulaiman paling taat kan kah? Yang jadi raja sih mah. Nabi Daud paling terakhir kan makan kah? Iya. Masuk surga paling akhir Nabi Daud. Yang enak dunia nih. Namanya. Ya makanya. Iya jadi lamon. Nah ya moga-moga kan lamona kita bisa menying surga. Ya lamon karena mana kadim ya pasti man kadim dingin si manjing. Ya. Belenak. Ya itu juga artinya urusannya kenapa? Ya karena etos kerja man kadim lebih hebat dari saya. Mukrumi. Ya kalau Sulaiman dingin ya bisa. Iya. Tapi kan etos kerjanya. Makanya saya tidak pernah underestimate kepada teman-teman kiai yang punya pesantren dan santrinya hanya 5. Enggak ada sih kok. 20 tahun angger 5 bilang alhamdulillah hebat. Lamun kita katak bubarakan sih kan kah? Ngelatih itu ngopi-ngopi kah? Jakarta maning baik kerja maning baik. Iya. Ya artinya itu bahwa kita harus bisa menghargai kehebatan orang lain. Harus bisa menghormati kebolehan orang lain. Harus bisa berterima kasih atas kebaikan orang lain sekecil apapun. Nganjel beli. Mobil mogok. Disuruh makan nih wong, jalan. Kebaikan kan. Memang berapa harganya nyuruh mobil? Sedulur duduk, kenal beli, ujuk-ujuk. Ada apa? Oh mogok. Minta tolong. Oh iya boleh. Hal yang semacam itu dalam kehidupan kita sering mendapat kebaikan orang yang tidak pernah kita kenal kok. Bahkan kadang-kadang yang berbuat baik orang yang kita jahati. Iya boleh. Nah ternyata dia yang baik yang kita jahati. Yang kita sanjung-sanjung marah berkhianat. Siapa? Itulah penderitaan istrimu. Yang kau muliakan. Kau adalah lelaki yang paling dihormati istrimu. Dia siapkan korbankan segala-galanya untuk dirimu. Ternyata engkau hianati dia kan. Ngomong ke Sunnah Rasul. Tertampak Sunnah Rasul. Yang mengkhianati teman setia di Sunnah Rasul. Ini leban di pengertian sunnahnya. Menyakiti hati istri adalah Sunnah Rasul. Konon. Menyengsarakan anak-anaknya sehingga terlantar. Itu Sunnah Rasul. Lah ya iya. Artinya nih. Kalau kamunya sudah kaya dulu, udah pabrik, terus dia rabi, ya anaknya bang melarat, umpamanya kan, ya cek umai, cek mobile, cek sawae, cek tokone. Nah,
Kawin maning urusan apa? Beli terima jauh, ya wis, lesek sawusir kabeh teman. Kawin maning ada urusan. Barang sih taruh ka barang karo rabine ra begini ka. Sharing. Hasil sharing kan. Sirane model bicara rabine dagang rujak. Oh ya suji demenan maning koplok sih. Tulis sunnah Rasul. Ya Allah, ini kan tidak diperhatikan. Dua kondisi yang berbeda. Di Arab orang kawin lagi, di Indonesia orang kawin lagi lain ceritanya. Ning Arab wong lanang anak lo oli loro wa anak wadon oli siji. Beli pada kalau nikahnya anak lanang loro wa siji. Anak lanang loro, wadon siji. Ning Arab ya pas nggak nama. Karena anak laki-laki tulang punggung, bernikahnya tulang punggung ekonomi keluarga. Anak-anak yang paling banyak memberikan kontribusi membangun ekonomi keluarga ada anak perempuan kok. Sing ning sawah, sing liwat, sing kadang anak lanang tepel-tepelan bahkan kan. Wah ya mati oli loro. Ini jadi persoalan. Saya tidak pernah mengatakan Al-Quran tidak relevan. Jadi kalau kamu ingin diterapkan laki-laki 2, perempuan 1, tradisi kamu dirubah seperti di Arab. Jadi wong tua repot sih sing rewangnya anak wadon. Kalau saya cerita mah, ngomongku bersih bersih. Orang kadang-kadang nyerang saya tuh karena usah kalau lawan usah lo. Bukan lawan. Ayo. Jadi sih bener berita ngomongin ini. Pakai jeruk loro. Sidang neki, ya tolong bakal repotku, ya kamu yang memikul tanggung jawabnya dong. Wong tua sakit sila sing ngobati, wong tua repot sila sing rewangi, glutung mati oleh loro. Orang sidang kalau tidak bersih-bersihan bayi, dolanan bayi, anak wadon sing nyungsep-nyungsep pawon, sing belanja sing ngopet segala macam. Wah ya mati jaluk loro. Kamu dikasih 2, duduk karena sida lanang, ngerti belikin sih. Lah iya aja saya kontribusi itu artinya partisipasi dia, kan begitu. Peran dia dalam rumah tangga orang tua kan anak perempuan yang 2 kali. Jadi gimana bagi laki-laki 2 boleh silakan. Tapi tolong, iya kamu sendiri tulang punggung loro sehingga pantas oleh lorok. Iya kondisi gitu yang tidak sama. Makanya hukum itu kenapa berlaku sepanjang zaman karena dia kondisional. Jaminan salihun fi kulli zaman wa makan karena Islam itu kondisional. Sekarang Ustaz Tarsono karo Man Abdul Aziz sing umure wis 130 mlaku wis ngopiok teka wulan puasa pada beli kewajiban puasanya kondisi kan wis beli wajib kan kau wis iya wajibnya memangan wis iya kan begitu. Seseorang yang status sosialnya berbeda samakah kewajibannya? Ya enggak sama dong. Bisa makin gitu. Desa itu bangun masjid. Akhirnya swadaya masyarakat. Ketok palu per kakak 100.000. Melarat 100.000. Sugur 1.000. Mankadim tukang burmacil 1.000. Ya bang Edan mungkin emang. Ya dibagi. Haji Sulaiman 50.000. Haji Fuad 100.000. Tarsono 5.000. Wawan 2 kubik kayu. Iya beli. Joni tenaga ngaduk. Pak Edi iya muter molen baru adil dengan kondisi yang berbeda. Masa Islam tidak kondisional kan aneh begini. Subhanallah. Nah ini makanya kalau orang belajar fikih itu tolong belajar dulu madkhalnya, ilmu pengantarnya dulu. Kalau enggak yang enggak paham. Pengantar ilmu fikih itu usul fikih dan qawaidul fiqhiyah. Di situ ada al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu kondisional. Barang metud dalil al-hukmu yaduru ma'a illatihi karena ngomong Arab konon dia nembe ngandel. Waktu itu ngomong fikih kondisional beli paham-pahaman kah? Kondisional duduk bahasa kondisional. Begitu ya konon ya. Ya barangnya beliau lagi di barangnya sini. Begitu kita ngomong gusul sekarang banyak gak menciri apa sih gusul ke dewek. Begitu qala ta'ala wallahu fa'alul lima yudai konon ya konon barang saya beli paham ke barang. Jadi akhirnya kadang-kadang yang salah saya karena saya belum mampu berkomunikasi secara produktif. Iya. Iya bakal melekat sama Allah enggak ada yang negatif. Sekalipun maha penipu. Pada mahanya sudah Allah benar. Maha pendendam boleh enggak? Ya apa bakal nama maha itu berkata kan maha penyempurna dan Allah
Kalau mahasiswa yang enggak. Nah, jadi kita kembali pada persoalan ini. Ini jadi memang awalnya dari Kang Bad Bapak itu pertanyaan apa tuh? La yattakhidul mu'minuna al-kafirina auliya min dunillah. Itu memang dari situ akhirnya kita berkembang kepada persoalan pemahaman, persepsi dan sebagainya, benda kondisional. Dan nanti kita akan hidupi banyak persoalan-persoalan selain ini juga dalam kehidupan sehari-hari. Itu perlu ada pembangun pemikiran-pemikiran. Ya, ujung-ujungnya saya sangat rugi kalau saya umat Islam keceret. Ya, benakan dari bang Islam. Silakan kan. Enak banget aja meni Hindu. Oli kabeh. Mungkin babi, bloli, arak, bloli, judi. Orang jiwit pokoknya coba aja bloli. Merasa terkekang dari kebebasannya. Merasa dengan kewajiban sholat. Akhirnya kita tidak bisa berbisnis. Rebet dalungan ke bang Islam ku. Iya. Kok duhur kecepuk-kecepuk banyak. Asal kuman. Wah. Ini yang begini bukan orang awam. Batur kita santri babakan dari supir PPD di Jakarta beli sembayang alasannya angel ya keder bikin dia beli sembayang aja nyong kosor di bloli masa pelang ketekeng bulan nikah ya itu dah ada terobosan sedulungnya dapatkan jam 2 diambil tuh kami jam 10 malam ya sembahyang zuhur dingin asal dari tarik jabat takdim